saya nikmati sekali. Kenapa? Karena saya alami secara pribadi bagaimana jamaah dari Roh Kudus, saudara. Saya alami, Bapak Ibu. Saya ingat pada waktu saya dijamah oleh Tuhan, saudaraku, ya. Mungkin AC-nya bisa dimatikan karena terlalu dingin di sini. Tolong, Billy, biar nggak terlalu AC-nya nggak terlalu nyala semua. Diatur aja. Kalau saya diminta bicara tentang Roh Kudus, saudara, saya sangat sangat exciting, saudara. Saya sangat sangat berapi-api, on fire. Kenapa? Karena saya alami secara pribadi, saudara. Bagaimana ketika the first time saya dijamah oleh Roh Kudus, the first time saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saat itu saya belum tahu, saudara, karena waktu itu peristiwa tahun 1990, jadi kurang lebih 36 tahun yang lalu, saudara. Itu adalah awal perubahan dalam hidup saya. Itu adalah awal saya dijamah Tuhan dan saya ditangkap oleh Tuhan. Dari hidup saya yang tadinya yang gak benar, saudaraku, tapi itulah awal titik balik dalam kehidupan saya. Jadi singkat cerita, saudara, jadi waktu saya ikut retret anak-anak muda di satu gereja, nah di situ yang tadinya saya nggak begitu kenal gereja, saya nggak begitu ngerti apa itu Roh Kudus, apa itu baptisan Roh, apa itu ikut Tuhan Yesus, apa itu percaya Yesus dan terima keselamatan. Saya nggak tahu itu, saudara. Jadi saya awam. Karena di keluarga saya nggak ada satu. Di keluarga saya bukan dari keluarga yang Kristen. Kami Konghucu, saudara. Kami menyembah, dalam tanda petik menyembah berhala. Yang orang bilang mungkin agama leluhur kita, saudara. Tapi luar biasa. Karena ibu saya doanya kuat, saudaraku, dia itu anak-anaknya boleh jadi orang Kristen, boleh diselamatkan, boleh dipulihkan, Bapak Ibu, boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Lalu singkat cerita saya datang ke retret itu, walaupun sebenarnya saya nggak mau ikut retret itu, karena retret itu harus nginep di daerah Ciawi 3 hari 2 malam, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, di retret itulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi pada waktu hari terakhir, saudaraku, sebelum kami pulang, saudara, hamba Tuhan dari Surabaya, namanya saya tidak akan pernah lupa, namanya Bapak Pendeta Jokalong. Itu kalau bahasa Indonesianya JK Lukas namanya. Orangnya gemuk, saudaraku, yang kurang lebih seperti postur tubuh seperti saudara Helmi, ya. Mungkin saudara Helmi masih anak sekolah minggu kali waktu itu, ya. Jadi hamba Tuhan dari Surabaya ini namanya JK Lukas atau kita panggil Om Jokalong, saudaraku. Ya, badannya gemuk, dia punya telinga cacat, saudaraku, seperti kebun. Ya, jadi nggak sempurna telinganya, saudara. Dan Bapak Ibu tahu nggak, di hari yang terakhir dia tantang kami anak-anak muda yang ikut retret pada waktu itu, saudara. Kurang lebih ada sekitar 100 anak muda. Dan saya yang mungkin nggak kenal semua, saudaraku, karena saya bukan jemaat di situ waktu itu. Dan saya hanya dibayarin sama mama saya untuk ikut acara retret itu, saudara. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, di hari yang terakhir itu hamba Tuhan itu nantang kami semua untuk siapa yang mau terima Yesus, siapa yang mau dijamah Tuhan, siapa yang mau berikan masa mudanya kepada Tuhan, maju ke depan. Dan saat itu Bapak Ibu tahu nggak, saya duduk di belakang. Yang sebenarnya saya nggak terlalu respon. Hari pertama, hari kedua biasa-biasa aja. Nah, karena memang saya awam, saudara, saya nggak kenal kekristenan pada waktu itu, saudara. Tapi saudara tahu, pada waktu saya duduk di belakang, pikiran saya adalah waktu itu pengen cepat pulang. Tapi saudara, rencana manusia boleh berencana, tapi rencana Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika kita disuruh bangkit berdiri semuanya, siapa yang mau didoakan maju ke depan, seperti ada tangan yang dorong saya untuk maju ke depan pada waktu itu. Dan saya tidak bisa menahan diri saya, saudara. Seperti ada 2 tangan yang dorong saya untuk lari ke depan. Dan ketika saya udah gak tahan, saya lari ke depan. Dan apa yang terjadi, saudara, di depan saya nangis di depan. Saya nangis di depan, saudara.
Dan waktu itu saya ingat, saya hanya bilang begini, Tuhan yang orang Kristen ampuni saya. Karena tiba-tiba waktu saya maju ke depan, saya lihat seperti layar hidup saya sepertinya diputar kembali, saudara. Dan itu saat saya bisa berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan yang orang Kristen, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Jadi waktu saya teriak Tuhan yang orang Kristen, ampuni saya angkat tangan saya, saudaraku, dengan mata yang terpejam. Bapak Ibu percaya nggak percaya? Tapi bagi saya satu pengalaman yang gak akan pernah saya lupakan. Saya melihat seperti langit terbelah, saudara. Ada dua tangan turun dari atas. Saya tidak lihat muka, saya tidak lihat wajah, hanya dua tangan dari ujung jari sampai lengan. Seperti orang zaman dulu pakai jubah, saudara. Ya. Saya nggak lihat wajah, saya nggak lihat muka, saya hanya lihat dua tangan yang turun. Nah, dua tangan Tuhan yang turun itu seperti dari ujung jari sampai lengan. Ketika dua tangan itu menyentuh kedua tangan saya lagi sedang terangkat, yang saya berteriak, Tuhan yang orang Kristen ampuni saya. Dan ketika dua tangan itu menyentuh jari saya, ujung jari saya, badan saya kayak mau meledak pada waktu itu, seperti mau eksplosif. Dan saudaraku, tiba-tiba mulut saya nggak bisa tahan. Tiba-tiba seperti bendungan jebol, mulut saya tiba-tiba keluar perkataan-perkataan aneh yang saya nggak pernah dengar sebelumnya. Dan saudara, setelah itu saya guling-guling di lantai. Dan setelah itu berapa hari, berapa minggu kemudian saya aktif ke gereja. Saya memberikan diri saya untuk datang ke gereja. Saya baru tahu kalau waktu itu adalah jamahan lawatan kepenuhan Roh Kudus. Saya belum dibaptis pada waktu itu. Bisa aja bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada orang dipenuhkan Roh Kudus terlebih dahulu, baru setelah itu dibaptis ulang. Dan saya alami itu, saudara. Dan kejadian itu saya tidak akan pernah lupa seumur hidup. Dan itu 36 tahun yang lalu, saudara. Sejak saat itu, saudara, step by step saya mengalami hidup yang orang bilang jatuh cinta, saudara. Cinta pulang-pulang kepada Tuhan. Nah, makanya kalau tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau saya diminta bicara tentang Roh Kudus, saya alami, saudara. Dan saya sangat excited kalau disuruh bicara tentang Roh Kudus, karena saya alami secara pribadi. Jadi bukan kata orang. Kata orang dipenuhkan Roh Kudus begini-begini, kata orang dipenuhkan Roh Kudus begini-begini, ya nggak sama. Tapi kalau saya disuruh bicara tentang Roh Kudus, saya alami secara pribadi. Bagaimana ketika Tuhan menjamah saya, mengurapi saya, dan lalu Tuhan berikan kuasa kepada saya. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Pada saat Yesus dia mau naik ke surga, dia bilang kepada mereka yang menyaksikan Yesus akan terangkat, jangan kemana-mana, tinggal di kota ini sampai engkau diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang tinggi. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sampai hari ini ibarat kata diimpartasikan kepada setiap orang yang memang rindu mengalaminya, saudara. Pencurahan yang pertama itu saat murid-murid di loteng Yerusalem. Disitulah yang penggenapan nubuat dari Yoel, bahwa nanti pada hari-hari terakhir, ya orang-orang muda, ya hamba-hambaku, orang-orang tua akan bermimpi, akan berbahasa baru, dan sebagainya, bernubuat, saudara. Jadi kalau saya disuruh bicara tentang Roh Kudus, saya bilang katakan, saya mengalami secara pribadi, dan saya percaya Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman yang gak jauh beda dengan saya. Ketika pada waktu the first time, saudara dijamah, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, haleluya.
Ada 2 poin yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, John, ya, Apostol, Rasul Yohanes pasal yang ketiga, saudaraku, ayat 3 dan sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Allah. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada Nikodemus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, ini perkataan yang sangat tajam, saudaraku. Yesus, dia ngomong sama Nikodemus. Nikodemus siapa, saudaraku? Orang Farisi, orang ahli kitab, saudara. Dan waktu Yesus bilang, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Perkataan Yesus ini membuat Nikodemus itu tercengang, saudara. Lalu Nikodemus jawab begini, kalau begitu, saya yang tua ini apakah harus masuk ke dalam rahim ibuku lagi, lalu dilahirkan lagi untuk yang kedua kalinya? Nikodemus bisa menjawab itu karena dia menjawab dengan pikiran secara jasmani. Ibarat kata saat itu Nikodemus belum ngerti apa yang Yesus maksudkan perkataan ini, saudara. Lalu ayat selanjutnya, saudara, ayat yang keempat yang tadi saya katakan, kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi pikiran Nikodemus adalah pikiran yang logika manusia, saudaraku. Oh, kalau begitu saya dilahirkan lagi, saya harus masuk lagi kembali ke dalam rahim ibuku. Masa sih yang udah tua begini bisa terjadi? Kurang lebih seperti itu, saudara. Nah, ayat yang kelima, saudara perhatikan. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, nah saudara garis bawahi ini, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah spirit, roh. Apa maksudnya ini, saudara? Nah, saya mau jelaskan begini, Bapak Ibu. Orang Kristen yang sejati, yang sesungguhnya harus mengalami 2 kelahiran. Ya, kelahiran yang pertama itu terjadi kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu kelahiran secara jasmani, di mana kita dilahirkan dari orang tua kita, tepatnya ibu kita, saudara. Tetapi, saudaraku, ayat ini bicara tentang bukan kelahiran jasmani, saudara. Kalau begitu ayat ini bicara tentang apa? Yesus mau mengajar Nikodemus. Yesus mau memberitakan kebenaran kepada Nikodemus. Dan ini dampaknya, saudara, masuk surga atau tidak masuk surga, saudara. Nah, singkat cerita begini, saudara. Yesus bilang begini, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, nah ini Bapak Ibu. Kalau begitu air itu apa artinya, maksudnya? Kalau roh itu apa maksudnya? Simpel, saudara. Air dan roh itu bicara tentang firman dan Roh Kudus, saudara. Nah, makanya peristiwa ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, saudaraku, Tuhan mau mengajak supaya mata hati pikiran Nikodemus terbuka pada waktu itu. Dan sepertinya terbuka, saudara. Nikodemus akhirnya sadar, ini yang saya maksud, ini yang dimaksud oleh firman Allah yang namanya a newborn. Ini yang namanya lahir baru, saudara. Lahir baru yang dikerjakan bukan oleh diri kita, tapi lahir baru terjadi dikerjakan oleh pekerjaan Roh Tuhan. Jadi saya punya kesimpulan begini, Bapak Ibu. Ketika seseorang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka dalam diri orang itu mulai terjadi namanya a newborn, lahir baru, saudara. Saudara bisa tangkap nggak apa yang saya sampaikan?
So bisa ngerti apa yang saya sampaikan saudaraku? Nah ini bukan perbuatan manusia. Jadi ketika seseorang mengalami kelahiran baru, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus dengan firman-Nya. Makanya dikatakan apabila seseorang kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, dan itu akan berhubungan dengan namanya kerajaan surga. Satu ayat kita buka lagi Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam kitab Yehezkiel, saudara. Mari adik kita Kathleen Yehezkiel buka 36. Saudara bisa lihat di layar TV monitor kita. Yehezkiel 36, saudara. Yehezkiel 36. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan bacakan. Saudara perhatikan baik-baik. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, saudara perhatikan di sana. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang namanya lahir baru, saudara. Ini yang namanya a newborn, kelahiran yang baru. Nah ini terjadi ketika dikatakan dalam kitab Yehezkiel, aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Yang lama Tuhan cabut, Tuhan buang, Tuhan pisahkan. Nah itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Jadi ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saat itu terjadi transformation di dalam hidupnya, saudara. Dan ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudaraku, seperti bayi yang baru lahir. Nah ketika bayi baru lahir, saudaraku, maka Roh Kudus akan mengajar orang itu, saudaraku, bagaimana dia bisa melakukan firman Allah, bagaimana dia bisa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini pekerjaan yang luar biasa, saudara. Ini pekerjaan supranatural. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, lihat baik-baik. Ketika seseorang jadi dipenuhkan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi dalam diri dia? Dia mengalami perubahan hidup. Ya, itu yang namanya lahir baru. Saudara, orang Kristen harus mengalami ini, Bapak Ibu. Kalau dia tidak mengalami kelahiran yang baru, maka hatinya hati daging yang lama. Makanya ada dua tipe orang Kristen hari-hari ini. Orang Kristen jasmani atau orang Kristen yang lahir baru, saudara. Saat saya pertama kali dijamah dipenuhkan oleh Roh Kudus 36 tahun yang lalu, hidup saya mulai berubah, saudara. Mulai berubah. Sepertinya waktu Tuhan jamah saya, waktu tangan Tuhan, saya percaya itu tangan Tuhan. Saya tidak lihat muka, saya tidak lihat wajah, tapi tangan itu menyentuh ujung jari tangan saya. Itu badan saya kayak kena stroke, kayak kena elektrik, saudaraku, aliran listrik. Makanya ada beberapa kali saya lihat manifestasi Bapak Ibu ya. Ada orang dipenuhkan Roh Kudus, dia seperti kena stroke, saudara. Macam-macam manifestasi. Ada orang dijamah Roh Kudus, dia dancing in the spirit. Dia menari di dalam roh. Ada orang dipenuhkan Roh Kudus, saudaraku, dia lompat. Karena roh sukacita lagi sedang bekerja di dalam diri. Ada orang dipenuhkan Roh Kudus, dia tertawa. Holy laughter, saudara. Betul ya Pak? Kalau tertawa apa? Tertawa. Holy laughter, tertawa kudus. Ada orang dipenuhkan Roh Kudus, dia nangis, guling-guling di lantai. Itu namanya manifestasi, saudara.
Kalau saya alami pada waktu itu, saya nangis guling-guling di lantai, saudaraku, kayak gansing. Tapi hati saya waktu itu, saya tidak bisa ungkapkan kata-kata manusia. Saya rasakan begitu sangat sukacita yang besar yang saya alami pada waktu itu, saudara. Dan waktu itu saya boleh merasakan Tuhan buang hati yang lama, Tuhan berikan hati yang baru, saudara. Ini yang namanya born again. Ini yang namanya lahir baru, saudara. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita harus alami lahir baru. Kalau kita tak alami lahir baru, maka kita akan jadi Kristen jasmani saja, saudara. Kita tak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan seperti Musa ketemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Kita hanya dari orang Kristen lahiriah saja. Dan orang Kristen lahiriah, mohon maaf, dia ada di halaman, saudara. Kitab Wahyu mengatakan halaman itu tidak diukur. Yang diukur apa? Ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya orang Kristen halaman tidak masuk ke dalam sukacita kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, makanya ayo sore malam hari ini, gimana caranya saudara alami lahir baru? Itu pekerjaan. Datang sama Tuhan. Ada banyak orang tanya saya, Om Kurnia, Pak Kurnia, gimana caranya saya dipenuhkan oleh Roh Kudus? Saya bilang begini, gak ada formula, gak ada sekolah, gak ada pendidikannya bagaimana dipenuhkan Roh Kudus. Hanya satu syaratnya. Apa syaratnya, Om Kurnia? Kalau kamu punya hati yang rindu, kalau engkau mau buka hati, kalau engkau mau datang kepada Tuhan, kita jadi orang yang tahu diri. Siapakah aku ini, Tuhan? Ampuni aku, Tuhan. Dan Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang rendah. Dan Tuhan akan berikan rohnya kepada kita. Boleh nggak saya bilang? Orang yang terima Roh Kudus, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang itu mengalami menerima berkat yang terbesar dalam hidup. Selain berkat keselamatan. Makanya kenapa ada orang Kristen ikut Tuhan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Udah tahu kebenaran, tapi tetap hatinya mengeraskan hati. Gak usah kaget, dia Kristen halaman. Dia Kristen lahiriah, dia Kristen jasmani. Tapi kalau Kristen yang lahir baru beda. Di dalam diri dia ada kuasa. Dia bisa mengalahkan setiap tantangan cobaan. Dia bisa mengatasi setiap pergumulan. Dan dia akan keluar sebagai pemenang. Amin. Saya doakan Bapak Ibu, adik-adik saya masih muda. Maukah kau alami newborn, lahir baru, saudara? Dan itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Roh. Jadi ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, Roh itu akan tinggal di dalam diri kita, dan dia akan mentransformasi roh, jiwa, dan tubuh kita. Aku akan berikan hati yang baru kepada yang lama. Aku akan, puji Tuhan, silakan datang Pak Yogi. Pak Yogi baru pulang pelayanan di Tanjung Burung, sama Kai Kai, oke. Nah, jadi saudaraku, newborn, lahir baru, itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Dan 36 tahun yang lalu saya alami itu, saudara. Nah, yang kedua, saudara, apa yang terjadi, saudara? Nah, ini gak kalah dahsyat, saudara. Ini gak kalah powerful, saudara. Apa yang terjadi ketika orang itu dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam dirinya? Satu ayat kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-42. Kitab Mazmur 42, saudara. Wow, amazing. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang
kita baca bersama-sama. Together kita baca ayat ini. 3, 2, 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Amin. Apa hubungan dengan Roh Kudus, saudara? Kalau saudara baca ayat ini, sekiranya tidak ada hubungan dengan pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau saudara merenungkan ayat ini, terbuka, tersikap saudara. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah, ketika orang dipenuhkan oleh Roh Kudus, apa yang terjadi di dalam roh orang tersebut? Apa yang terjadi di dalam jiwa orang tersebut? Apa yang terjadi dalam pikiran hati orang tersebut? Saya mengatakan saudara, apa yang saya alami 36 tahun yang lalu. Ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya mengatakan, maka sejak saat itu orang itu yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan seperti rusa merindukan sungai berair. Demikianlah jiwaku selalu merindukan akan Engkau. Artinya orang kalau dipenuhkan Roh Kudus, saudaraku, Roh Kudus dalam diri orang itu akan memberikan kelaparan, desire, hasrat. Kemarin Pak Yogi bicara di doa 10 hari, hasrat. Apa itu hasrat? Desire, kerinduan yang dalam. Ingin apa? Ingin terus cari Tuhan, ingin terus ketemu dengan Tuhan, ingin terus doa, menyembah, memuji Tuhan. Itu saya gak lupa waktu 36 tahun yang lalu saya dipenuhkan oleh Roh Kudus waktu saya masih muda, saudara. Sejak saat itu, waduh, saya cari Tuhan. Saya selalu rindu, pengen terus dekat dengan Tuhan. Doa saya bisa berjam-jam. Saya pernah doa, saudaraku, 6 jam. Seakan-akan waktu saya menutup seperti saya kayak ada yang angkat, saudara. Saya kalau menyembah, memuji Tuhan, saya nikmati pujian, apalagi lirik-lirik kata di dalam pujian itu, saudara. Rasa-rasanya kalau bangun tidur 1 hari nggak nyembah, nggak memuji Tuhan, rasanya ada yang hilang di dalam jiwa, dalam diri ini, saudara. Itu pekerjaan siapa? Bukan kita. Itu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, saudara. Itu yang Daud katakan. Ketika Daud dicapai oleh Roh Tuhan, lahirlah ayat ini. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ibu tahu gak, rusa di padang gurun kalau lagi sedang haus, dengan daya cium yang kuat, dia tahu 200 meter di depan itu ada kumbangan air. Ketika dia tahu ada kumbangan air, maka rusa itu dia akan lari sekencang-kencang supaya dapat segera tiba di kumbangan air itu dan dia minum sepuas-puasnya. Saya mau tanya hari ini kepada Bapak Ibu, apakah kau merindukan Tuhan seperti rusa itu, saudara? Makanya kenapa banyak orang Kristen tidak bergairah hari-hari ini? Disuruh ke gereja, jawabannya apa? Malas. Disuruh doa, jawabannya antara. Disuruh untuk menyembah, memuji Tuhan, nantilah kalau sempat. Artinya apa, saudara? Artinya orang itu ibarat kata seperti handphone yang sudah lowbat, saudara. Dalam dirinya sudah mengalami namanya kehampaan dan kekeringan. Beda kalau dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Makanya waktu 36 tahun yang lalu, saudara, saya sepertinya kayak orang yang lagi sedang jatuh cinta, saudara. Falling in love, falling in love, jatuh cinta kepada siapa? Kepada Yesus. Engkau merindukan Tuhan gak hari-hari ini? Makanya Tuhan bilang, kamu jangan kemana-mana ya, supaya kamu dipenuhkan oleh Yesus. Dalam diri dia ada satu dorongan yang kuat, ingin menyenangkan Tuhan. Coba sekarang Bapak Ibu dari cek, gak usah jauh-jauh. Ketika
Ketika saudara disuruh doa, kira-kira saudara bisa bertahan nggak? Ketika saudara disuruh menyembah, memuji Tuhan, saudara bisa bertahan nggak? 10 menit, 15 menit? Itu saya lihat di Fire of Worship, hanya banyak kita. Fire of Worship 2 jam, kita hanya menyembah. Kelihatan mana yang bertahan, mana yang tidak bertahan. Kalau yang nggak biasa, paling 15 menit, dia seperti duduk di bangku yang ada pakunya, saudara. Sebentar-sebentar geser sana, geser sini, nggak betah saudaraku. Lama-lama dia keluar dari ruangan. Tapi beda orang yang suka menyembah. Jangankan 2 jam, 5 jam, 6 jam, 4 jam, dia menikmati hadirat Tuhan. Karena dia tahu dia lagi sedang masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ini yang saya katakan, orang itu masuk ke fase dia intim dengan Tuhan, saudara. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Gerika dikatakan epigenesko. Itu pekerjaan siapa? Allah Kudus. Ketika engkau dijamah dipenuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membuat hatimu untuk engkau selalu merindukan Tuhan. Benny Hinn, dia karang satu buku yang sangat terkenal yang judulnya adalah Good Morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus. Kenapa judulnya dikasih judul title Good Morning Holy Spirit? Setiap kali dia bangun tidur, yang dia sapa adalah Holy Spirit, good morning. Karena dia mau dekat, dia mau intim dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan lagi cari orang-orang yang mau bayar harga seperti itu. Makanya saya gak heran ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Poin pertama, dia mengalami lahir baru. Poin yang kedua, dia seperti rusa merindukan sungai berair. Kalau dia datang ke gereja, dia begitu sangat-sangat antusias. Jarak dan tempat tidak membatasi dia, tidak menghalangi dia. Saya tidak banggakan gereja kita, Bapak Ibu. Saya banggakan Tuhan. Pak Yongki kesaksian. Berapa bulan yang lalu Pak Yongki, dia pernah datang beribadah di gereja kita. Dan dia lihat ada Yesus berdiri di sini. Betul Pak Yongki? Di sini tempatnya. Di sini. Lalu yang kedua, Pak Yongki bilang begini. Dan istrinya itu cincin. Gereja ini, walaupun kalau boleh saya bilang ini gereja kampung, saudara. Kenapa gereja kampung? Karena ini tidak dibangun di tengah kota megapolitan, di pinggiran kota, saudara. Bahkan kita berdekatan dengan sungai, saudara. Tapi Ibu Cincin bilang begini, di gereja ini ada api. Amin. Sangat amat disayangkan kalau Pak Yongki yang lain bilang di gereja ini ada api. Di gereja ini saya lihat Yesus berdiri. Sangat disayangkan kalau saudara tidak mau datang ke gereja ini, saudara. Saya tak paksa saudara untuk datang ke gereja ini. Tapi kalau saudara tahu gereja ini ada api, kesempatan bagi engkau untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Efesus gereja dibangun dengan dahsyat. Itu dimulai dari 12 orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya mau bilang begini, di dalam diri orang itu ada bom nuklir, Pak Andre. Tahu bom nuklir? Bom yang sangat dahsyat kalau dia ledakan. Nagasaki, Hiroshima alami, saudara. Boleh nggak saya bilang orang yang terima Roh Kudus dalam dirinya, di dalam diri orang itu mulai saat itu ada bom nuklir dalam diri.
dia akan menggebu-gebu, dia akan on fire. Nggak ada kepikiran, kecewa Tuhan, tinggalin Tuhan, gak ada. Karena dia tahu Tuhan itu real, kuasa Tuhan itu nyata, saudara. Waktu Pak Yongki bilang begitu, dia bilang gini, ayo syukur dia, gereja Anda ada api, makanya saya mau datang, saya mau bayar harga. Saya bilang sama Pak Yongki, janganlah, Pak Yongki kan jauh rumahnya. Kedua, Pak Yongki usia juga, walaupun sekarang masih muda ya Pak Yongki ya, baru 25 tahun ya. Oh haleluya. 70 lebih saudaraku, dan kita sendiri dengan istri. Enggak. Tuhan sudah ngomong sama saya, kata Bu Cici, karena gereja ini ada apinya. Saya mau datang ke gereja yang ada apinya. Ya kalau memang Pak Yongki, Bu Cici ngomong itu, saya nggak bisa bilang apa. Saya nggak bisa melarang. Kenapa? Walaupun jauh, tapi ya cari Tuhan, saudara. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus dalam diri kita. Kalau engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus seperti rusak, mau ada semak belukan, mau ada halangan di tangan, kita sanggup lewati itu supaya kita ketemu dengan Tuhan, saudara. Oh, ada orang bilang ini, Pak Yusuf, berapa lama saya dipenuhkan oleh Roh? Berapa kali? Saya mau katakan berulang-ulang kali kita harus dipenuhkan oleh Roh sampai lupa. Saya rindu kalau ada di antara saudara, ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus akan terjadi last time di hari terakhir, Mike. Saudara tahu bayangan Petrus, shadow from the Peter, you know Mike, menyembuhkan orang yang sakit. Saya rindu Bu Dewi, ketika kau berjalan, ketika engkau terima ini Roh Kudus, bayanganmu kena kepada orang yang sakit, orang itu sembuh. Bukan bayangan Petrus yang sakti, bukan, tapi kuasa Roh Kudus dalam diri Petrus. Saya rindu Kristi satu tangan. You bring handkerchief, right? No, your handkerchief can heal many people. Sama-sama. Benita waktu diurapi Tuhan begitu dahsyat, dia copot jasnya Andre, jasnya dia lempar ke orang-orang, itu orang-orang mentang semua. Memang kita perlu demonstrasi kuasa Tuhan. Gimana kita mau demonstrasi kalau dalam diri kita nggak ada kuasa? Saya rindu Bapak Ibu, dari Bapak Ibu Saudara semua, ketika engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita berjalan dengan kuasa Tuhan, kita demonstrasikan kuasa Tuhan, sehingga orang-orang di luar sana bilang begini, mana Tuhan kamu yang dahsyat, mana Tuhan kamu yang powerful. Kita buktikan supaya mereka percaya bahwa Tuhan kita El Shaddai, powerful, sangat berkuasa. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara, saya rindu terjadi. Dan janji Tuhan apa? Tuhan akan curahkan rohnya dan berusia. Apa yang terjadi di gereja mula-mula itu udah dahsyat saudaraku, akan lebih dahsyat lagi di gereja akhir zaman. Saudara, saya rindu di gereja ini kita akan lihat pekerjaan, mujizat-mujizat terjadi, sehingga orang-orang mereka mata tidak dibukakan dan mereka terima kuasa. Mike, can you berdiri? Stand up. Stand up. Can you lift your hand? Wow. Kamu mau nggak terima kuasa?
Huh? Hallelujah. I chose you sejak engkau lahir ke dalam dunia. Haleluya. You datang dari Amerika and not confidence, nggak salah betul. You come to Indonesia. Now I chose you and I give you my Holy Spirit. Are you prepared? I feel the power. I feel the Holy Spirit. Holy Spirit. Oh. Feel in the Spirit. In the name of Jesus. Are you ready to receive the power of Holy Spirit? Mari saudara kita pakai diri. Haleluya. Mari saudara angkat amin, saudaraku. Mari angkat kedua tangan bersama. Arahkan mata hati kita kepada Dia. Amin. Amin. Sekali lagi. Hallelujah.
yang mau ikut doa 10 hari, silakan. Tuhan berkati. Siapa yang terberkati atas firman Tuhan hari ini? Menampilkan tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang saatnya kita pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut rata kerja pada hari ini. Sunday service Minggu 24 dan kaum pria akan digabung dalam doa 10 hari. Jadi, sekalian, berikut rata kerja pada hari ini. Sunday service Minggu 24 Mei 2026 akan dilakukan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan juga sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Doa pencurahan Roh Kudus akan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan 23 Mei 2026 pada pukul 7 malam sampai dengan 9 malam di GSPDI Philadelphia, Philadelphia Baru. Info tambahan, selama doa pencurahan Roh Kudus untuk doa terobosan, ibadah youth, kaum wanita dan kaum pria akan digabung dalam doa 10 hari. Jadi, yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang dalam doa pencurahan Roh Kudus yang akan dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 23 Mei 2026. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu pada pukul setengah 11 siang setelah ibadah pagi onsite di GSPDI Philadelphia, Philadelphia Baru. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Saudari Priscilla atau Saudari Chris. Fire of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang di GBI Menara Serpong. Gemar membaca Alkitab akan dilakukan setiap hari, satu hari membaca satu pasal. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca Alkitab kita setiap hari. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu atau Saudari Priscilla. Tim kebersihan minggu ini adalah kaum pria. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa untuk selalu hadir di doa pencurahan Roh Kudus kita ya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi mau mengingatkan Bapak Ibu, setelah ibadah ini kita ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Kalau bisa hadir akan merasakan jamahan Roh Kudus. Kemarin saya juga menjaga sedikit kesaksian. Kemarin saya juga merasakan jamahan Roh Kudus. Kemarin tuh sebelum mulai tenggorokan saya tuh sakit sekali, kayak kamu batuk parah lah kayaknya gitu kan. Suara juga udah mulai bindeng gitu. Lalu tadi saya mau pulang gitu karena apa namanya ya kayaknya besoknya kan saya harus WL, hari ini saya harus WL. Kalau misalkan saya terusin kayaknya saya nggak kuat nih gitu. Tapi ya udah saya tetap doa, tetap ikut ibadah itu. Lalu tiba-tiba Bapak Gembala berdoa gitu, apa namanya untuk tetap tinggal dan tetap jangan kemana-mana, ya kan? Terus tiba-tiba aja saya bilang oh iya, terus tiba-tiba tenggorokan saya yang sakit itu hilang gitu, nggak terasa lagi. Dan beberapa tahun lalu juga saat pertama kali saya ikut ibadah pencurahan Roh Kudus, Tuhan juga jamah di hari ke-10 saya ikut komplit. Tuhan Yesus sembuhkan pembengkakan hati saya. Saya rindu Bapak Ibu juga yang di sini saudara-saudari boleh menerima lawatan Roh Kudus itu. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan. Ibu Ai dan Ibu Lena silakan bersiap. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas hari ini ya Bapak, kami bersyukur sekali kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Saatnya kami hari ini Tuhan, saat ini untuk memberikan Tuhan segala berkat yang kami punya ya Bapak, atas puji syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati seminggu kami ke depan juga Tuhan.
biarlah Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi setiap budi-budi persediaan kami ya Bapak, agar kami boleh dicukupkan dan boleh berkelimpahan juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang dalam nama kami siapa memberi dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Sehingga pada sore malam hari ini, Tuhan, kami boleh bersukacita bersama Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, berikan kami semua yang hadir di tempat ini hati yang baru Tuhan, hati yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur menjadi biji mata-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Tuhan Yesus, tanpa Engkau Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu berjalan sendirian di dunia yang fana ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, jamah kami Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami rindu dipenuhkan oleh kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Allah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, sertai kami di setiap langkah kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa Tuhan. Engkau satu-satunya tempat kami bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Layakkan kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, untuk memiliki hati yang setia kepadamu seumur hidup kami dan untuk selamanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Berkati kami para umat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau melihat Tuhan kerinduan hati kami Tuhan. Kau melihat segala pergumulan dan beban di hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, Engkau akan mengangkat beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin negara kami dari tingkat RT sampai ke tingkat presiden Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, berkati Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Pakai Bapak dan Ibu Gembala kami lebih dahsyat lagi melayani Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Semakin banyak lidah-lidah yang boleh mengaku bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, Engkau berkati para hamba-Mu yang ada di daerah Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui para hamba-hamba-Mu yang di daerah Tuhan, bangsa kami boleh dimenangkan Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan boleh merasakan indahnya lawatan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, Kau melihat Tuhan saudara-saudari kami yang tidak datang pada ibadah pagi maupun sore Tuhan. Mungkin mereka ada yang sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sembuhkan dengan darah Yesus yang suci Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mustahil bagi kami, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan. Berikan kami kesatuan hati Tuhan. Berikan kami para pelayan kesatuan hati Tuhan, untuk melayani Engkau dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Tuhan Yesus, usirkan roh pemecah belah di antara kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar selesai ibadah ini Tuhan, kami mau merasakan indahnya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Melalui Tuhan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum engkau pulang, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi. 1 minggu ke depan, apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Dan Tuhan akan mengirim malaikatnya dengan pedang berapi, menjaga, melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan jauhkan, lalukan segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, atau niat jahat orang tertentu terhadap diri kita.
Tuhan lalukan itu, dan Tuhan memberkati kita sepanjang hari, sepanjang minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan bawalah pulang berkat double portion, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Haleluya. Bersama-sama katakan sekali